Selamat pagi kepada para pemirsa yang sedang ada di rumah atau di tempat ramai. Anda akan bersama saya Felicia Ivana Selinjaya dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 10 dalam acara tugas geografi yang akan membahas berita mengenai PBB. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan ditemani oleh Bapak Siku Haryanto Putra dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 26. Pada hari ini, kami akan membahas mengenai Rusia yang menyerang tetangganya pada akhir bulan Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2014 dan berujung pada pengakuan Rusia terhadap Republik Donbas, Donetsk, dan Luhansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak berasal dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Hal ini menyebabkan beberapa perbedaan pendapat dari banyak negara dan sekarang kami akan memulai diskusi kami bersama dengan beberapa perwakilan negara yang ada. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya, terutama kepada Ibu Felicia Ivana Selinjaya atas mendapatkan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, jadi saya di sini akan mewakilkan negara Indonesia dan menurut kami apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina bukanlah sebuah praktik genosida. Semua dilakukan Rusia hanya sebuah upaya dalam menjaga keamanan negaranya dari ancaman NATO. Ancaman NATO yang kami bicarakan di sini muncul karena adanya keinginan Ukraina untuk bergabung pada NATO yang merupakan blok militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Rusia hanya berusaha menjaga keamanan negaranya, bukan menyerang warga sipil Ukraina tanpa alasan yang jelas, seperti yang sudah dinyatakan oleh pihak Ukraina. Jadi, menurut kami apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina bukanlah sebuah praktik genosida. Baik, terima kasih atas perwakilan dari negara Indonesia karena telah menyampaikan pendapatnya. Saya, selaku perwakilan dari negara Thailand, saya akan membahas mengenai hak Ukraina masuk NATO. Menurut kami, akan timbulnya banyak kekhawatiran jikalau Ukraina resmi menjadi anggota NATO. Rusia khawatir jika struktur tengah NATO akan menutup perbatasan dan menghadirkan ancaman langsung terhadap keamanan negara. Karena Rusia sebelumnya dikabarkan telah menempatkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina, akan tetapi juga membantah berencana untuk menyerang negara tetangganya tersebut. Lalu konflik antara Rusia dan Ukraina masih memanas dengan serangan operasi militer hingga Rusia berhasil menguasai wilayah Ukraina. Ukraina bukan anggota NATO, melainkan termasuk negara mitra, yang artinya ada kemungkinan jika Ukraina diizinkan untuk bergabung dengan NATO di masa depan. Terima kasih atas kesempatannya dari perwakilan negara Thailand. Saya perwakilan dari Singapura bersikap netral. Ukraina mengklaim bahwa Rusia melakukan genosida. Hal tersebut dibantah oleh Rusia dan menyatakan bahwa Ukraina melakukan manipulasi serta membuat bukti palsu untuk menjebak pasukan Rusia serta merusak proses perdamaian. Tentunya kedua belah pihak memiliki pandangan serta alasannya masing-masing. Jadi menurut saya kita dapat menunggu putusan hasil penyidik PBB. Baiklah, terima kasih perwakilan dari negara Singapura telah menyampaikan pendapatnya. Saya, perwakilan dari Malaysia, setuju dengan apa yang disampaikan oleh pihak Indonesia. Kami, Malaysia, setuju bahwa tidak terjadi genosida di Ukraina sebagaimana yang diklaim oleh Amerika Serikat. Menurut kami, tindakan yang dilakukan oleh Rusia hanyalah sekedar menjajar benteng pertahanan dari NATO yang dimana Ukraina ingin menjadi bagian darinya. Menurut kami, tindakan Ukraina untuk masuk ke dalam NATO sama saja dengan membawa ancaman semakin dekat dengan Rusia. Untuk tindakan genosida menurut kami tidak ada, karena dari operasi militer yang kami lihat, Rusia tidak mencoba untuk membinasakan suatu kelompok di Ukraina ataupun Rusia yang tidak melakukan kejahatan genosida. Dengan Ukraina yang mencoba untuk masuk ke dalam NATO sama saja dengan membawa ancaman bagi Rusia di depan garis pertahanannya. Oleh karena itu, menurut kami, Rusia hanya mempertahankan negaranya dan tidak melakukan tindakan kejahatan perang genosida terhadap Ukraina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh negara Malaysia. Saya sebagai perwakilan dari negara Filipina menyatakan setuju dengan Rusia melakukan genosida awal bulan ini setelah Kiev mengungkapkan gambar-gambar dari apa yang diklaim sebagai bukti pasukan Rusia telah dengan sengaja membunuh warga sipil di kota Bucha, barat laut Kiev. Rusia menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina yang mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan berujung pada pengakuan Rusia terhadap Republik Donbas, Donetsk, dan Luhansk. Dari bukti yang telah didapatkan, Rusia telah melakukan kejahatan genosida di Ukraina. Baiklah, sampai di sini saja diskusi kami pada hari ini. Pada akhirnya dapat kami simpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia berpendapat jika Rusia tidak melakukan praktik genosida terhadap Ukraina.
Namun pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Filipina yang menyatakan bahwa Rusia tidak melakukan praktik genosida. Pendapat Filipina mendapat dukungan dari Thailand yang mengemukakan pendapat mengenai hak Ukraina dalam bergabung ke NATO. Dan pada akhirnya, Singapura tetap bersikap netral di dalam situasi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap perwakilan negara Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Filipina untuk pendapatnya. Saya Felicia Ivana Selinjaya dan juga Siko Haryanto Putra akan pamit mengundurkan diri dan sampai jumpa di lain waktu.